Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adisti Wulandari dengan NIM C1C020096 dari kelas R10 Akuntansi. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi ke-12 pada mata kuliah perpajakan 2, yaitu mengenai perhitungan PPN. Yang pertama yaitu mengenai PPN masukan dan keluaran. Pengertian PPN masukan dan keluaran. PPN masukan dan keluaran merupakan dua istilah yang dikenal dalam jenis pajak PPN. Fungsinya untuk menghitung seberapa besar PPN yang perlu wajib pajak setorkan ke pemerintah. PPN masukan merupakan pajak yang dikenakan ketika pengusaha kena pajak melakukan pembelian atas barang kena pajak dan atau jasa kena pajak. Sedangkan PPN keluaran merupakan pajak yang dikenakan saat PKP melakukan penjualan terhadap BKP atau JKP. Secara sederhana, perhitungan PPN masukan dan keluaran itu ketika PKP mengkreditkan atau mengurangkan pajak masukan dalam satu masa pajak dengan PPN keluaran dalam masa pajak yang sama. Jika dalam suatu masa pajak PPN di PPN keluaran ternyata lebih besar, maka kelebihan pajak keluaran tersebut harus disetorkan kepada negara. Namun jika yang kelebihan adalah PPN masukannya, maka PKP bisa mendapatkan kompensasi di masa pajak selanjutnya atau PKP bisa mengajukan restitusi pajak. Selanjutnya, contoh perhitungan PPN keluaran. Contoh kasusnya yaitu pengusaha yang sudah PKP menjual laptop sebanyak 20 unit dengan harga satuannya sebesar 5 juta rupiah. Kemudian tentukan besar PPN keluarannya. Harga satu laptopnya itu 5 juta rupiah. Kemudian PKP menjual sebanyak 20 unitnya yaitu 20 dikali dengan harga laptop tadi yaitu 5 juta menjadi 100 juta rupiah. Maka PPN-nya 100 juta rupiah dikali 10% yang merupakan tarif PPN. Maka PPN-nya 10 juta rupiah. Jadi PPN sebesar 10 juta rupiah merupakan PPN keluaran PKP yang menyerahkan atau menjual BKP dalam bentuk laptop tersebut. Kemudian contoh perhitungan PPN masukannya yaitu untuk menemukan PPN terutang yang harus disetorkan ke kas negara, sebelumnya harus melakukan pengurangan antara PPN keluaran dan masukan yang dapat dikreditkan. Hasil dari pengurangan tersebutlah yang harus disetorkan oleh PKP ke kas negara. Meski pajak masukan ini dapat dikreditkan, namun ada batasan waktu pajak masukan bisa dikreditkan. Pajak masukan dapat dikreditkan dengan PPN keluaran pada masa pajak yang sama, dapat pula dikreditkan pada masa pajak berikutnya, namun selambat-lambatnya dalam waktu 3 bulan setelah berakhirnya masa pajak. Agar bisa lebih memahami mengenai mekanisme pengkreditan pajak masukan, contohnya itu sebagai berikut, yaitu pengusaha yang sudah PKP dalam masa pajak Februari 2016 memiliki komposisi PPN sebagai berikut. Atas penyerahan BKP, PPN keluaran PKP tersebut sebesar 100 juta rupiah, sedangkan pajak masukannya sebesar 90 juta rupiah. Maka PPN keluaran dikurang pajak masukan sama dengan 100 juta rupiah dikurang 90 juta rupiah sama dengan 10 juta rupiah yang merupakan PPN kurang bayar. Kemudian pada masa pajak Maret 2016, PPN keluaran PKP tersebut sebesar 110 juta rupiah, sedangkan pajak masukannya sebesar 130 juta rupiah. Maka PPN keluaran dikurang pajak masukannya yaitu min 20 juta rupiah, yaitu kelebihan PPN. Kemudian pada masa pajak April 2016, PPN keluaran PKP tersebut sebesar 110 juta rupiah, sedangkan pajak masukannya sebesar 90 juta rupiah. Maka PPN keluaran dikurang pajak masukan sama dengan 20 juta rupiah, yaitu PPN kurang bayar. PPN kurang bayar jadinya sebesar 20 juta rupiah. Kelebihan bayar pada bulan yaitu 20 juta rupiah. Jadi PPN masa April yaitu 0 rupiah atau nihil. Baik PPN keluaran dan masukan yang dilakukan oleh PKP ini wajib dituangkan dalam faktur pajak sebagai bukti pungutan pajak yang dibuat oleh PKP atas penyerahan BKP atau JKP. Selanjutnya yaitu pengkreditan PPN. Pengkreditan faktur pajak masukan tidak bisa dilepaskan dari definisi faktur pajak masukan. Secara sederhana, faktur pajak masukan adalah faktur pajak yang dibuat PKP yang telah membayar pajak pertambahan nilai atas barang atau jasa kena pajak. Jika dalam suatu periode masa pajak nominal pajak keluaran yang dilaporkan lebih besar ketimbang pajak masukan, maka selisihnya merupakan PPN yang harus disetorkan oleh PKP. Penyetorannya wajib dilakukan paling lama akhir bulan selanjutnya setelah berakhirnya masa pajak serta
sebelum SPT masa PPN disampaikan. Pengkreditan pajak masukan merupakan suatu upaya dari PKP untuk memasukkan kembali PPN yang telah dibayar melalui pajak keluaran yang telah dipungut. Pengkreditan faktur pajak masukan. Pengkreditan faktur pajak masukan memiliki prinsip-prinsip dasar sebagai berikut. Yang pertama, pajak masukan dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan pajak keluaran untuk masa pajak yang sama. Yang kedua, pajak masukan atas perolehan barang modal sebelum berproduksi sehingga belum melakukan penyerahan kena pajak dapat dikreditkan. Yang ketiga, pajak masukan dapat dikreditkan sepanjang BKP atau JKP terkait berhubungan langsung dengan kegiatan usaha melakukan penyerahan kena pajak. Kegiatan mengkreditkan pajak masukan ini akan menghasilkan 3 kemungkinan, yakni yang pertama, nominal pajak masukan dalam suatu masa pajak lebih kecil ketimbang jumlah pajak keluaran yang dipungut. Konsekuensinya, selisih kelebihan pajak keluaran wajib disetorkan ke kas negara. Yang kedua, nominal pajak masukan dalam suatu masa pajak lebih besar dibandingkan nominal pajak keluaran yang dipungut. Atas hal ini, selisih kelebihan pajak masukan tersebut dapat dikompensasi ke masa pajak berikutnya atau bisa dimintakan pengembalian. Yang ketiga, nominal pajak masukan dan keluaran sama besar. Selanjutnya, mengenai syarat pengkreditan faktur pajak masukan. Agar pajak masukan dapat dikreditkan untuk suatu masa pajak yang sama, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dan berlaku untuk seluruh bidang usaha. Syarat-syarat tersebut antara lain, yang pertama, tercantum dalam faktur pajak lengkap atau dokumen tertentu yang diperlakukan sama dengan faktur pajak. Yang kedua, berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. Sementara pengkreditan pajak masukan tidak dapat diberlakukan bagi jenis pengeluaran sebagai berikut. Yang pertama, pengeluaran atas BKP atau JKP saat pengusaha belum dikukuhkan sebagai PKP. Yang kedua, pengeluaran atas BKP atau JKP yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. Artinya, pengeluaran yang bukan untuk kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen tidak bisa dikreditkan. Sekian penjelasan materi dari saya, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.